Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, atau baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ketua kelas, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Siapa? Fahrudin, Kenapa? sakit demam. Kita doakan untuk Farudin untuk cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Amin. Selain Farudin, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, hadir semuanya, alhamdulillah. Sudah duduk berkelompok hari ini? Sudah. Coba agak jarak ya. Coba Aji duduk sebelah sini. Di sini. Sebelah sini. Dan Rio juga sebelah sini. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Baik, semuanya sudah duduk berkelompok ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya hati, pikiran, dan lisan satu tujuan untuk belajar di sini. Sebelum mulai pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Ya. Besaran-besaran listrik statis. Lalu apa saja besaran-besaran listrik statis itu? Ya. Kuat arus, voltmeter sama tegangan listrik. Ya, betul. Bagaimana cara mengukur tegangan menggunakan multimeter analog? Ya. Ketika probe positif dihubungkan ke elektromanika yang positif dan yang probe negatif dihubungkan kepada yang negatif. Ya. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya ketika yang probe positif dihubungkan kepada yang positif, yang negatif juga dihubungkan. Lalu bisa dites dulu yang ohm. Terus kalau mau ngukur tegangan di ke DC volt. Terus pakai kapasitor. Oke, protipot. Kalau untuk sukunya, yang panjang ini suku positif dan yang suku pendek ini negatif. Kita hubungkan ke proyektor. Nah, lalu yang kita hubungkan probe positif ke yang positif. Nah, kita akan terukur 3 volt. Ya, betul. Itulah cara mengukur tegangan. Bagaimana cara mengecek kapasitor yang layak digunakan dan tidak layak digunakan? Akan terukur nilai tingginya, kemudian kembali lagi kepada nol. Nilai tinggi apa? Nilai tinggi tegangan. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan mempelajari kapasitor. Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan kapasitor, yaitu pengisian kapasitor dan pengosongan kapasitor. Untuk melakukan percobaan tersebut, kalian akan mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan muatan listrik, menganalisis kuat medan kapasitor, dan mendeteksi beda potensial melalui kegiatan percobaan pengisian kapasitor. Kedua, peserta didik mampu mengaitkan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari, membuat lampu menyala
kapasitor melalui percobaan pengosongan kapasitor. Untuk mencapai tujuan tersebut, kalian melakukan secara kerja kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Ini kelompok 2, kelompok 1. Di dalam LKPD tersebut terdapat alat dan bahan dan juga prosedur pekerjaan. Sebelum melakukan praktikumnya, kalian bisa lihat ke depan. Di sini ada gambar apa? Lampu. Ya, di sini tuh ada kapasitornya ya, sebelah sini. Jadi kalian fokusnya ke kapasitornya ya, bukan ke lampunya. Ya. Ini gambar apa? Audio. Di mana letak kapasitornya? Ada yang mau tunjukkan? Saya Silakan. letak kapasitornya di bagian sini. Ya betul. Silakan dulu. Kalau ini ada gambar apa? Saya power supply. Ya betul. Di mana letak kapasitornya? Di sini. Ya. Ya betul. Silakan dulu. Dari ketiga gambar tersebut ada yang ditanyakan? Ada. Silakan. Ada. Pertanyaannya, apakah semakin banyak kapasitor dapat semakin banyak muatan yang tersimpan? Ya baru satu pertanyaan. Pertanyaan kedua? Saya Bu, Ya. apakah energi yang tersimpan pada power supply lebih besar dari lampu? Udah 2 pertanyaan ditampung, ada lagi? Saya Bu, Ya. apakah beda potensial pada audio lebih besar daripada lampu? Ada lagi yang ditanyakan? Saya Bu. Ya. Buat pertanyaan yang keempat, apakah kuat medan kapasitor lampu lebih besar daripada power supply? Baik, sudah ada 4 pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian melakukan praktikumnya. Di meja sudah ada alat-alat yang digunakan ya. Ya Bu. Silakan lakukan kerja kelompok. Baik, mari kita percobakan pengisian dan pengosongan pada kapasitor. Menurutku, beda potensial pada kapasitor ini akan semakin besar ketika mendekati beda potensial pada baterai. Ya, sepertinya begitu. Menurutku pada saat pengosongan kapasitor, jadi energi di kapasitor itu berkurang karena dihubungin sama lampu. Baik, mari kita coba. Coba aja. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok. Wisnu, kamu yang membacakan prosedur dan mencatat hasil tes, dan saya akan melakukan prakteknya. Baik, pengisian kapasitor. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Oke, sudah siap. Yang kedua, lihatlah tegangan pada baterai. Yang baterainya itu satunya 1,5, jadi duanya jadi 3 ya. Oke. Yang ketiga, ukurlah tegangan pada kapasitor menggunakan multimeter. Tidak berubah, masih 0. Oke. Yang keempat, hubungkan kapasitor dengan baterai di project board seperti rangkaian. Sudah. Oke. Yang kelima, ukurlah kapasitor menggunakan multimeter. Nah, ini adalah di 3. Oke. Catat hasil pengukuran dan lakukan 5 kali pengukuran. Catat. Sekarang kita akan mencoba pengosongan kapasitor. Oke. Pertama, lepaskan kabel baterai. Sudah. Yang kedua, hubungkan kapasitor dengan lampu LED. Nyala. Yang ketiga, ukurlah besar tegangan lampu.
2 volt. Yang keempat, ukurlah kapasitor dengan multimeter. Udah turun 0. Dah. Dua dikali 10 dengan 20 dibagi 10. Nah, Berdasarkan percobaan pengisian pada kapasitor, muatan listrik pada baterai, mengalir menuju kapasitor, dan kapasitor menyimpan muatan positif dan negatif. Ya betul, simpanan energi pada kapasitor sama dengan baterai. Pada percobaan pengosongan kapasitor, besar tegangan kapasitor dan lampu itu sama. ya waktu saat pengosongan juga lampu yang awalnya nyala menjadi padam ya, karena tidak ada arus listrik yang mengalir lagi. Berdasarkan percobaan pada saat pengisian dan pengosongan kapasitor, data energi pada pengisian kapasitor akan naik, dan jika pengosongan kapasitor, data energi akan turun. Iya betul. Untuk membuktikannya, ayo kita cek. Ini pengisian kapasitor dan ini pengosongan kapasitor. Baik. Coba lihat data hasil pengukurannya. Di sini ada data tegangannya naik ya. Coba lihat. Nah, di sini ada data tegangannya turun. Ya, itu benar ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, ada yang mau presentasikan hasil pengukuran percobaan pengosongan dan pengisian kapasitor? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan kami. 1. Apakah yang terjadi pada kapasitor sebelum dan sesudah dihubungkan dengan baterai? Jawabannya adalah kapasitor sebelum dihubungkan dengan baterai memiliki nilai tegangan 0 volt. Kapasitor sesudah dihubungkan dengan baterai memiliki tegangan sama dengan baterai, yaitu 3 volt. 2. Tuliskan data pengamatan pada proses pengisian kapasitor. Berikut datanya Berikut datanya. yang telah kami penelitian. Jadi waktu percobaan pertama, baterai yang awalnya 3 volt dan akhirnya 3 volt. Lalu kapasitornya awalnya 0 volt dan ketika sudah dihubungkan menjadi 3 volt. Untuk percobaan kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima hasilnya sama. Lalu 3. Berapakah kenaikan tegangan pada kapasitor? Kenaikan tegangan pada kapasitor yaitu 3 volt. Hal ini sama dengan nilai tegangan pada baterai. Yang keempat, apakah yang terjadi pada lampu setelah dihubungkan dengan kapasitor yang dilakukan pengisian kapasitor? 4. Lampu dapat menyala ketika sudah dihubungkan dengan kapasitor yang sudah dilakukan pengisian kapasitor. Selanjutnya yang kelima, tuliskan data pengamatan pada saat proses pengosongan kapasitor. Berikut datanya. Kapasitor awalnya 3 dan akhirnya sama 3. Pada lampu awal 0, akhir 3. Percobaan kedua, kapasitor awalnya 3, akhirnya 2. Pada lampu awalnya 0 dan akhirnya 2. Pada percobaan ketiga, kapasitor awalnya 3 dan akhirnya 2. Lampu awalnya 0, akhirnya 2. Pada percobaan keempat,
kapasitor awalnya 3 dan akhirnya 1, sedangkan lampu awalnya 0 dan akhirnya 1. Dan pada percobaan terakhir yaitu percobaan kelima, kapasitor awalnya 3 akhirnya 0, dan pada lampu awalnya 0 dan akhirnya juga 0. Selanjutnya, mengapa lampu dapat menyala menggunakan kapasitor? Lampu dapat menyala menggunakan kapasitor karena di dalam kapasitor terdapat muatan listrik sama seperti baterai, yaitu muatan positif dan negatif. Hanya yang membedakan yaitu kapasitas pada kapasitor sedikit sehingga lampu dapat menyala sebentar. Ketika lampu menyala menggunakan kapasitor, awalnya terang menjadi redup. Hal ini disebabkan karena awal dihubungkan kapasitor masih memiliki muatan positif dan negatif banyak. Karena lampu menyala, muatan jadi berkurang sehingga menjadi redup hingga akhirnya mati. Baik, apakah ada yang menambahkan atau bertanya? Nah, kelompok 1 sudah memaparkan hasil percobaannya. Adakah ada yang ditanyakan atau ingin menambahkan? Izin berpendapat. Boleh. Pada saat pengisian kapasitor, Arif mengatakan bahwa baterai memiliki potensial yang tinggi, sedangkan kapasitor potensial rendah. Pada hal tersebut, baterai memiliki yang potensial tinggi karena tegangan tinggi mengakibatkan beda potensial tinggi pada baterai. Pada saat kapasitor telah memiliki tegangan yang sama dengan baterai, maka tidak memiliki beda potensial. Ya betul ya, jadi ketika tegangan tinggi, beda potensial pun akan tinggi. Apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ya. pada saat pengosongan kapasitor, mengapa kapasitor hanya dapat menyalakan lampu hanya sebentar saja? Mengapa? Baik, terima kasih tambahan dan pertanyaan dari kelompok 2. Izin menjawab dari pertanyaan dari Aji. Kapasitor dapat menyalakan lampu sebentar karena memiliki kapasitas yang kecil. Contohnya, kita melakukan praktikum menggunakan 1000 mikrofarad. Hal ini menyebabkan lampu menyala sebentar. Jika menggunakan kapasitansi kapasitor lebih besar, maka lampu akan menyala lebih lama atau jika menggunakan kapasitor lebih dari 1. Bagaimana Haji? Sudah paham? Insya Allah saya sudah paham. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada? Sudah tidak? Sudah jelas semuanya? Insya Allah sudah jelas. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Sekian Sekian dari dari kelompok kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah memaparkan hasil percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor. Tepuk tangan sekali lagi. Karena materi hari ini adalah pengisian dan pengosongan kapasitor, dari percobaan tersebut ada yang memberikan kesimpulan dan dituliskan ke depan? Saya. Ya, silakan. Sudah. Ya, terima kasih pada Fajar. Silakan duduk kembali. Inilah hasil kesimpulan dari pengisian kapasitor. Apakah ada yang mau mengisi pengosongan kapasitor? Saya. Ya, silakan.
pengosongan kapasitor. Karena kalian sudah memahami pengisian dan pengosongan kapasitor, Ibu akan melakukan evaluasi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Angkat tangannya ya. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kapasitor telah terisi penuh? Izin menjawab. Ya, silakan. Ketika rangkaian baterai, kapasitor, dan lampu dihubungkan dan lampu telah padam, tanda tidak ada alur yang mengalir dan kapasitor telah terisi penuh. Bukan alur ya, tapi arus. Oh, arus. Baik. Baik, sudah benar ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apakah cara pengosongan kapasitor dapat dihubungkan dengan baterai dengan lampu saja? Tidak, Bu. Pengosongan kapasitor bisa digunakan di alat elektronik, misalkan laptop. Ya, betul ya. Selain laptop juga, yang seperti yang tadi dicontohkan yang digambar, ada lampu, ada audio, dan ada power supply. Selanjutnya, karena kalian sudah paham, Ibu akan membagikan soal. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah, kumpulkan ya. Oh ya. Sudah paham semua materi hari ini? Sudah. Sudah. Ya Allah, sudah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan, yaitu ketika kita akan melakukan percobaan pengisian kapasitor, awalnya kapasitor itu nilainya 0 kan? Ya. Nah, ketika dihubungkan dengan baterai yang memiliki misalkan 3 volt, maka muatan dari baterai itu akan mengalir menuju kapasitor, sehingga kapasitor muatannya akan tersimpan yaitu pada di kapasitor muatan positif dan negatif, di mana yang positif itu yang panjang, sedangkan yang pendek itu adalah negatifnya. Ketika muatannya sudah terisi semua, maka beda potensial pun tidak ada. Selanjutnya, yaitu pengosongan kapasitor, yaitu ketika dihubungkan dengan dengan lampu. Ketika dihubungkan dengan lampu, maka lampu akan menyala. Awalnya terang, akan menjadi redup hari tersebut karena muatan pada kapasitor itu menurun. Karena kita semua sudah melakukan percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor, maka Ibu akan memberikan tugas. Nah, di sini tugasnya itu membuat laporan percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor yang dikumpulkan minggu depan melalui email Ibu. Bisa ditulis email Ibu, yaitu holiasani@gmail.com. Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah. Karena sudah paham semuanya, kita tutup. Silakan KM memimpin doa. Setelah pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Selamat mulai. Selesai. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah beres. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.